Kenapa sih TNI peduli terus ke masyarakat? Karena nyawanya TNI itu adalah rakyat, kawan. Kita bekerja, mereka juga bekerja. Gotong royong masih kental di sini. Yang dirasakan di Garut sendiri, apakah sudah merata? Belum merata. Nah, tugas kita bagaimana cara itu merata kan gitu. Babinsa ini manusia dewa deh. Semua kerjaan dia bisa. Sampai harga cabai tahu. Tahu. Saya bangga dengan para babinsa saya. Kalau seandainya kita bangga, boleh nggak gaji Babinsa dinaikin? Balik lagi ke babinsa. Boleh, setuju. Ada program kasat itu. Ya. Bersatu dengan alam. Karya bakti skala besar. Oke. Bangunan jalan, Putilahu, ada stunting, pendidikan wawasan kebangsaan dan sebagainya di situ. Kita bangunin sumber bor di situ. Intinya negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Nice. Mau Garut ini maju? Pengen banget lah. Pengen ya. Kalau gitu mendukung programnya Dandim Garut. Setuju. Saatnya ngobrol bareng Bolan. Oke, brotherku. Ayo bukan ini satu kehormatan buat kita. Ya. Karena podcast Bolan didatangin oleh Dandim. Baru kali ini. Keren. Baru kali ini. Kalau ketemu tentara kan, wah serem. Ternyata orangnya wajah Rambo, hati Rinto. brotherku, kita harus tahu. Kenalan dulu. Oke. Baik. Saya izin memperkenalkan diri nih, Kang Bolan. Nama Fahrizal Effendi Sinaga. Ya. Pangkat Letnan Kolonel Infanteri. Saya abituren Akademi Militer 2006. Saat ini alhamdulillah saya dipercaya menjabat sebagai Dandim 0611 Garut. Per hari ini berarti saya sudah menjabat sekitar 39 hari. Anak baru. Terbilang muda. Dan saya bilangnya komandan apa abang ya? Terserah aja. Karena masih muda Abang, kalau bahasa Sunda Pak, Akang. Kalau bahasa Batangnya, lae boleh. Oke, brotherku, sebelum ngobrol-ngobrol kita buka dulu. Kita sapa dulu netizen kita. 3, 2, 1, kompak ya. Morning Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brotherku, baru 39 hari. Udah keliling Garut. Udah tahu mana aja. Alhamdulillah, 39 hari ini khususnya wilayah selatan itu sudah mungkin banyakan saya daripada Kang Bolan ke selatan. Mana aja yang bulan? Yang sudah Pamengpek, Cikalet, terus Cisewu. Oh, itu selatan. Garut ini agak unik ini. Ada apa namanya? Desa namanya Maroko. Wah. Ada negara di dalam kabupaten. Maroko. Benar. Oke, Mandan. Saya pengen nanya-nanya sih sebenarnya tugas Kodim 0611 gitu ya, tugas tentara itu apa sih? Tugas Kodim itu merupakan tugas utama ya di Angkatan Darat. Itu tugas utama Komando Distrik Militer itu adalah melaksanakan intinya ya pembinaan teritorial secara terencana dan berkelanjutan kan di wilayah Kabupaten Garut. Fokus utamanya itu penguatan kemandunggalan TNI dengan rakyat, kemudian kondisi juang, kemudian sinergi di daerah seperti itu. Tapi saya lihat itu Kodim itu dekat banget ya sama masyarakatnya. Itulah tadi rohnya teritorial itu ya kita dekat dengan masyarakat. Ya. Termasuk program-programnya kan? Oh, program tentu. Kalau itu tentu. Dan itu hal yang utama yang harus kita kerjakan. Karena kita dari rakyat, ya kan? Dari rakyat, bersama rakyat, rakyat. Jadi itu. TNI itu lahirnya dari rakyat? Betul sekali, Kang Bolan. Jadi ternyata sekarang TNI itu sedang ada kegiatan yang namanya Jembatan Garuda. Jembatan Garuda, oke. Ya. Boleh ceritain itu? Apa tuh? Jadi sedikit saya cerita Kang Bolan ya terkait Jembatan Garuda ini merupakan program langsung dari Pak Presiden. Presiden Prabowo menugaskan Kasat kita itu sebagai dan Satgas Jembatan untuk seluruh Indonesia. Jadi programnya itulah membangun seluruh jembatan ya, untuk menyambungkan asa ya kan, asanya masyarakat ini untuk transportasi dan sebagainya. Saat ini di Garut sendiri itu kita sudah melaksanakan hal tersebut. Ya. Selama saya menjabat ini sudah satu yang saya resmikan, kemudian nanti minggu depan mungkin satu lagi
Dan satu lagi itu masih berproses, sekarang di 65%, saya lagi ngejarkan di tanggal 15 ini harus selesai 100% untuk mengejarkan target launching. 2.500 jembatan. Emang di Garut jembatannya kalau dulu seperti apa? Kang. Sebelum saya serah terima itu kan saya tuh sudah masuk ke mana? Ke desa-desa tuh. Seperti kita tuh Garut tuh 42 kecamatan. Iya. 421 desa kan? Nah, khusus jembatan banyak di wilayah selatan. Di selatan ini saya udah keliling, masih banyak. Yang kita sudah bangun, rata-rata tuh ada masyarakat dari desa lain, Pak, tolong dong bangunkan jembatan saya. Waduh, udah kita data semua. kalau masyarakat udah minta gitu mah ya. Kalau masyarakat udah minta, saya tidak bisa berkata tidak. Apapun kita kerjakan buat masyarakat. Oke. Berhubung karena anggaran turun dari komodo atas, ya kita data dulu semuanya, kita jembatani, kita fasilitasi, kita ajukan ke sana. Oke. Itu mulai pembangunan jembatan itu mulai dari apa tuh? Dari perencanaan dari kayak gitu sampai beres dari Kodim sendiri? Dari Kodim. Kebetulan saya punya perwira yang handal lah, punya basic seni gitu kan, konstruksi. Dia dua jembatan ini panjang 25, dia bisa menyelesaikan dalam 2 minggu, bayangkan. 2 minggu? 2 minggu. Berapa meter itu? 25 meter. 25 meter. Jembatan gantung. Nah, kalau jembatan yang 70 meter yang sana dikerjakan yang 65% ini, itu baru berjalan sekitar 3 minggu. Mungkin tanggal 15 sudah selesai. Ini kenapa ya harus jembatan dulu gitu? Mungkin dampaknya apa tuh ke ekonomi, ke pendidikan, atau dampaknya kemana itu? Jadi saya ngobrol-ngobrol lah sama masyarakat situ, Kang. Ya. Contoh nih, yang saya resmikan kemarin sama Dantem di Panyindangan Cisompet lah. Jadi jembatan mereka itu dibangun terakhir tahun 62. Gua aja belum lahir, apa lo kan gitu. Apalagi bapak kita baru lahir kan gitu. Nah, dari zaman situ sampai dengan detik sekarang belum pernah direhab gitu. Nah, jembatan itu digunakan oleh penghubung ya? Iya, penghubung antar desa dan antar kecamatan pula di situ gitu. Antara kecamatan Pamampek dengan Cisompet gitu, antar 2 desa. Nah, anak-anak sekolah ini ada di salah satu desanya sekolah harus menyeberangi itu. Gitu. Jadi menyeberang itu termasuk perekonomian. Ya. Nah, mereka menggunakan itu. Nah, jadi kemarin sudah kita resmikan, mereka senang. Dan saya salutnya sama masyarakat Garut ini, kita bekerja, mereka juga bekerja. Gotong royong. Itu masih keren. Masih kental di sini. Saya salut. Saya datang, disediakan makanan banyak. Wah, saya terharu banget situ, Bos. Iya. Dan itu mungkin rasa terima kasih masyarakat ya. Menurut saya seperti itu. Saya saking terima kasihnya sampai habis itu karena jembatan itu hanya menghubungkan jalan setapak. Di pematang sawah. Saya bilang sama warga, saya ngasih saran aja gitu. Alangkah baiknya nih Pak Kades, saya bilang jalan ini warga menyerahkan tanahnya sekitar 1 meter. Kita buatkan jalan buat anak-anak sekolah. Siap Pak. Minggu berikutnya saya lihat mereka kerja gotong royong udah buat tuh 500 meter panjangnya. Lebar 1 meter. Lebar 1 meter, panjangnya 500 meter. Gila. Luar biasa. Keren. Dan itu rasa ini ya, secara ikhlas ya? Secara ikhlas. Dan mereka sudah buat surat juga kepada kepala desa untuk menyerahkan tanah tersebut untuk jalan. Kemudian saya bilang, kalau kayak gini, kan, harus dicor nih, saya bilang gitu kan. Pak, tolong, Pak Kades, batu tolong disusun. Nanti urusan betonisasi, nanti urusan saya bilang gitu. Gaskan aja dulu. Mereka susun batu itu nih sekarang. Nah, abis itu apa mintanya? Pak, gelap di sini, Pak. Waduh, gua berpikir nih, gimana caranya nih? Akhirnya gua punya teman, gua hubungin. Gua buat solar cell, saya bilang gitu. Untuk sekarang dengan anggaran yang ada, saya butuh 5 doang. Itu saya kasihkan pasangkan solar cell. Itu tuh masyarakat berterima kasih. Kalau malam itu anak-anak ngaji tuh, ya kan dari kampung sebelah sudah bisa karena ada pesantren di kampung sebelahnya. Sorry, itu anggarannya dari mana? Wah, itu simsalabim, abrakadabra. Ternyata masih banyak yang NKRI kan? Itu dia. Jadi keren. Itu saya bilang tadi, gas dulu, curhat belakangan.
Keren. Pasti ada yang bantu. Gitu. Itu oke. Kalau selain program itu apa jembatan, apalagi itu kita punya? Ada sumur bor. Nama programnya itu TNI AD Menunggal Air. Oke, apa aja tuh kegiatannya? Kita bangun sumur bor di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Misalnya masyarakat mengajukan, kita bangunkan sumur bor di situ. Anggarannya dari komando atas juga dari itu. Iya. Nah, saat ini sudah sekitar 20 unit sumur bor yang ada sudah kita bangun. Nih yang berprogres saat ini tinggal 1 unit. Oke. Itu di Cibatu. Berapa titik kita pasang? Ada 20. 20 titik sumur bor. Yang terakhir ini di Cibatu. Ya. Kalau Cibatu kan namanya apa? Batu. Batu. Kalau biasanya kalau Ci itu kan disambung kan? Iya. Dipisah kan? Batu. Ini mah Kalau Ci kan air tuh. air. Batu. Kalau ini disambung kan? Jadi? Berarti isinya batu semua. Tantangannya tuh. Oke. Saya marah-marah sama Namil. Iya. Kok lama kali ngebornya? Izin komandan, batu. Tapi alhamdulillah tadi laporan sudah keluar airnya. Oke. Dalam banget gitu berarti ya. Tinggal kita cek besok. Itu sorry, kalau di Garut itu kan banyak daerah yang rawan-rawan kekeringan kan? Oh, kekeringan. Oke. Enggak. Dan itu berarti membantu banget tuh. Membantu banget. Jadi dengan adanya sumur bor itu bisa membantu masyarakat. Oke. Kita nggak hanya membangunnya di lingkungan masyarakat, ada di sekolah juga untuk kebutuhan sekolah dan sebagainya. Ini kan atas permintaan warga juga ya. Jadi kita bangunkan, ya negara bangunkan di situ melalui kita. Setelah itu kita serah terimakan. Oh. Gitu. Tolong dirawat, tolong untuk dan mereka memang sangat membutuhkan hal tersebut. Bahkan titik lokasinya itu kadang lahan itu punya warga, milik pribadi. Jadi secara sukarela menghibahkan itu ke desa untuk lahan itu. Keren juga ya. Iya. Tapi ini pendekatannya ke masyarakat itu kayak gimana? Diolok kah atau dia? Ya kita karena Babinsa kita ini kan Babinsa ini manusia dewa deh. Gila. Tepuk tangan, Babinsa. Lo Babinsa. Keren banget. Kenapa gue bilang dewa? Semua kerjaan dia bisa. Bener ya. Bener nggak? Sampai harga cabai tahu. Tahu itu dia. Harga telur tahu. Gila ya. Dan itu mungkin pendekatnya nih kayak gitu. Nukang juga bisa dia ikut ngebor, bangun ini bisa. Memadamkan karhut lah bisa. Semua bisa. Berarti kita memang apresiasi ya. Ya, Ini itu caranya gimana pendekatan ke masyarakatnya? Itu komunikasi dengan masyarakat itu Babinsa itu udah jago lah, udah canggih deh. Intinya kita berbaik-baik dengan masyarakat. Itu aja. Sering komunikasi, tahu, peka terhadap apa program yang dibutuhkan gitu ya. Iya. Itu harus kita jawab. Contoh tadi itu, Pak saya butuh PJU. Nggak mungkin kita bilang nggak ada Bu. Bener. Pakai obor. Nggak mungkin bisa gitu. ya. Kita harus ini. Saya pada saat itu mungkin saya jawabnya, oke Bu, kita upayakan. Tapi setelah itu kita berpikir gimana cara barang itu ada. Itu berarti kita berbakti ya. Oh iya, berbakti. Ini ada karya ini menarik banget nih. Ada karya bakti skala besar. Itu mungkin masifnya. Ini apa aja sih sebenarnya? Kalau saat ini skala besar itu mungkin saat ini lagi digalakkan kalau Jawa Barat itu saat ini di Pandeglang ya. Pandeglang. Ya. Tapi itu diimbangi dengan TMMD yang lain. Taman Nunggal Desa. Kalau untuk Garut sendiri kemarin tahun ini ya sudah dilaksanakan. Tahun ini ya. Di situ banyak TMMD itu ya, pembangunan jalan. Gitu kan. Pembangunan jalan ini mungkin ada buka jalan, kemudian peningkatan jalan, infrastruktur gitu. lah ya. Infrastruktur. Itu dia iringi dengan banyak itu ada Rutilahu. Rutilahu itu pembangunan rumah tidak layak huni ya kan. Ada stunting di situ. Terus ada pendidikan wawasan kebangsaan dan sebagainya di situ. Termasuk kita bangunin sumur bor di situ. Itu dia. Itu berarti kalau skala besar melibatkan berapa personil ya? Wah, semuanya terlibat lah di situ. Gitu. Kalau misalnya yang TMMD kita kemarin yang ke 128 itu ya. Tantangan terbesarnya apa tuh? Tantangan terbesarnya sih nggak ada ya. Semua bisa diatasi, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Gitu. Sorry, tapi kan masyarakat itu sebenarnya sekarang ya banyak yang pro dan kontra tuh. Itu ada tantangan mungkin lebih. Kita berbuat aja yang terbaik buat bangsa dan negara ini kan gitu. Mereka mau ngomong apa silakan, lihat aja buktinya. Gitu. Jadi jangan hanya ngomong aja. Iya. Dengan karya. Karya. Itu karya bakti. Keren banget itu.
Benar nggak? Kalau masalah-masalah itu ya kita serahkan ke masyarakat yang menilai bagaimana. Ya. Berarti di situ ada pesan moral. Wah, ada pesan moral. Apa pesan moral yang dari TNI ini? Intinya negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Nice pokoknya. Keren. Dan itu hari ini masyarakat pengen negara itu hadir. Dan itu udah dijawab sama TNI. Terima kasih banget. Keren banget. Karena gini ya, jeritan masyarakat di pedalaman itu, di pedesaan lah contohnya. Ya, saya kan sudah masuk ke desa-desa di setiap kecamatan di selatan. Ada yang dari jalan utama itu 3 jam. Jam jalannya berbatu. Hari ini masih kayak gitu? Masih. Garut. Nah, itu. Jadi saya ini berupaya itu menggandeng stakeholder terkait lah, gitu kan. Oke. Nah, untuk gimana caranya bisa melakukan pembangunan di wilayah. Contoh ini yang lagi berjalan di Cibalong, Kang. Oke. Itu ada programnya, proyek dari Pemprov tentang pembangunan jalan di Kampung Najaten atau sama ini ya, sama daerah Simpang di Cibalong. Itu 3,8 kilo. Pada saat saya cek KDMP kemarin tuh parah banget. Sekarang lagi mau diproses. Pada saat saya datang ke sana, Pak, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya, Bu. Oke. Terima kasih. Siapa tuh? Terima kasih kepada yang ngasih anggaran. KDM. Pokoknya terima kasih pada pemerintah, itulah pemerintah provinsi. Ya, makanya saya bilang tadi negara hadir. Provinsi. Mau itu negara, ya kan, provinsi. Hadir, masuk kabupaten. Iya, ini menarik loh. Jadi kenapa sih TNI peduli terus ke masyarakat? Sangat peduli ke masyarakat gitu ya. Karena nyawanya TNI itu adalah masyarakat, rakyat, kawan. Keren ya. Nggak ada rakyat, nggak ada kita, kan gitu. Keren. Ini sebenarnya kalau ngomong masyarakat, ujung-ujungnya kesehatan, pendidikan, tentang pembangunan gitu. Yang dirasakan di Garut sendiri, punten ini semua. Apakah sudah merata? Belum merata. Nah, tugas kita bagaimana cara itu merata kan gitu. Nah, saya berupaya komunikasi sama bupati, kemudian stakeholder terkait, mungkin perwakilan dari kementerian di sini, perwakilan dari provinsi di sini. Dan alhamdulillah semua membuka jalan gitu. Contoh, ya kan? Tadi saya bilang tadi itu jalan, gitu kan? Di selatan itu kan banyak jalan yang belum tersentuh ya? Tersentuh. Seperti itu. Walaupun hanya jalan ya kampung lah gitu. Ya, itu seperti itu. Ya, hal ini Cibalong mungkin nanti bulan depan ada di Malangbong. Nah, kemudian kemarin pada saat saya peletakan batu jembatan perintis di Cihurip, ada masyarakat, Pak, jalan kami belum ini, Pak. Kemarin saya survei, saya berpikir gimana caranya. Saya coba mengajukan karya bakti ke Pemda gitu kan, untuk membangun jalan 2,5 km itu, dan masih berproses. Kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana. Kalau nggak nanti kita cari cara yang lain bagaimana gitu. Kemudian ada dari UPT Jalan tadi sudah, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar. Ini pendidikan penting tuh. Iya. Dan saya dengar itu TNI juga merehabilitasi sekolah kelas. Gitu. Nah, itu kan udah berapa titik tuh? Kalau yang tahun lalu mungkin sudah berjalan lah ya, sudah dilaksanakan. Nah, untuk tahun ini kita sudah berkoordinasi dengan kementerian yang ada di sini, dan mereka apresiasi untuk kita mengawalnya gitu. Nah, jadi mengawalnya karena banyak, Kang. Ada beberapa SD di sini sekolah lah masih kumuh gitu. Bangunannya rusak. Tidak layak. Itu dia. Seperti itu. Kadang dipiralkan kan. Seperti demikian. Tapi memang itu ada target untuk direhab. Kita ngikutin program aja dari Kemendasmen. Mereka juga berterima kasih kita mengawal tersebut. Gitu. Ya, gimana caranya? Kita kalau namanya program pemerintah itu harus kita dukung gitu. Artinya kita awasi, ya kan? Karena dana itu nanti turunnya ke kepala sekolah gitu. Udah berapa banyak gitu yang direhab? Ini masih mau progres, masih BIMTEK ini. Nah, nanti kalau udah berprogres, nanti saya lapor Bang Bolan. Jadi laporan. Selain membangun fisik nih,
Pasti kan fokusnya kalau ke pendidikan apa aja tuh selain fisik? Sementara kita fisik aja. Oh, Kalau pendidikan yang lain kebangsaan itu sambil berjalan ya. Nah, ini ada kabar baik. Kang. Oke. Saya paling paling semangat kalau ada kabar baik. Ini program pemerintah juga ini. Apa itu? Akang nggak pernah dengar sekolah rakyat? Sekolah rakyat. Pernah, tapi saya belum pernah lihat. Ada nggak di Garut? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Nah, ini harus Kang Molan promosikan ini. Oke. Oke. Ini salah satu program Prabowo nih, Pak Prabowo nih selain apa namanya? Selain jembatan, Oke. sama koperasi jembatan. Ada namanya sekolah rakyat. Di Garut Sekolah ada rakyat. sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu khusus buat anak-anak sekolah yang Tidak mampu. tidak mampu. Itulah intinya. Nah, jadi masyarakat yang putus-putus sekolah itu anak jalanan ditampung di situ, diasramakan, dikasih, difasilitasi. Nice dong. Sistemnya kayak boarding. Oh. Gitu tinggal. Nah di Garut ada. Kang Wulang sekarang main di sana. Kemarin sudah saya tinjau. Ya. Oke, itu di jembatan, infrastruktur, di pendidikan udah ada, di airnya udah ada. Sekarang lagi rame-rame nih. Aduh, termasuk si Abeng dong, teman kita, ketahanan pangan tuh. Oke. Bener nggak? Betul. Ya enggak. Dan itu memang fokus juga TNI di situ. Oke, betul. Apa aja sih di ketahanan pangan itu? Ada optimalisasi lahan, ya kan? Kemudian ada modernisasi infrastruktur pertanian, Oke. gitu. Pengairan melalui pipanisasi. Yes. Gitu. Termasuk sumur bor itu juga bisa digunakan untuk pertanian gitu. Oke, kalau dibilang kegiatan konkretnya apa? Ya kita melaksanakan pendampingan lah, gitu. Terus misalnya pipanisasi untuk pengairan itu kan ada di daerah-daerah pegunungan misalnya nih. Ya. Kekeringan air gitu. Saat ini kan irigasi. Ada program pipanisasi, jadi narik pipa dari sumber air. Oke. Itu dilakukan negara. Iya. Dan saya dengar ada penanaman gitu ya. Penanaman, oke. Kalau itu setelah berjalan. Terus apa lagi tuh? Ada lumbung apa? Lumbung pangan. Lumbung pangan. Iya. Kita ada program pendampingan pertanian itu masalah kalau di Angkatan Darat itu fokusnya ke padi. Itu. Oke. Tadi melalui optimalisasi lahan, ya kan, penanaman Ya. padi dan lain sebagainya. Kita khusus di situ. Gitu. Makanya saat ini kan negara kita itu sudah swasembada pangan gitu. Iya. Kita juga membantu Bulog untuk menyerap gabah dari petani. Iya. Supaya dari petani diserap gabahnya itu. Kita bekerjasama dengan Bulog. Itu berarti ada penekanan harga dong kalau gitu. Iya, maksudnya dampaknya itu bisa menstabilkan. Bahkan masyarakat petani itu sejahtera dengan harga tersebut gitu. Saat ini harga gabah. Oh, jadi ini ya, jadi penyeimbang ya. Iya, gitu. Jadi pengontrol juga ya. Oke. Barangnya apa aja? Bahannya apa aja tuh? Selain padi tadi, Pak. Padi, jagung ada. Oke. Nah, kalau di Garut ini yang keren ini Garut. Dan saya menggelitik saya nih Kang. Oke. Saya berbicara sama Pak Bupati itu kan. Garut itu penghasil jagung terbesar katanya di Indonesia. 400, benar, saya setuju. Itu ada faktanya. 400.000 ton per tahun katanya. Yes. Gitu. Terus? Makanya saya nih, mana kalau kita tanam jagung terus? Cuman sekarang permasalahannya, hilirisasinya itu yang tidak jagung itu kita jual keluar gitu dari Pak Bupati katanya. Nah, kalau ada wacana untuk membangun industri pakan ternak itu, salut Pak. Saya dorong, dorong aja. Urusan itunya sambil beliau, gitu. sambil mikir ya. Mikir dulu gitu. Untuk mengembangkan Garut kayak gitu. Otomatis kalau seperti itu kan bisa menambah pendapatan daerah gitu. Iya. Nah, hasilnya itu bisa untuk masyarakat. Iya. Saya dengar itu TNI terjun langsung ya ke situ. Yoi, Kang. Sudah kerjaan kita itu. Nggak usah belok-belok lagi kalau untuk rakyat, gas. Jadi dari kita ngobrol itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah pembangunan masyarakat. Itu dia. Kang mau Garut ini maju? Wih, maju pengen banget lah. Pengen ya? Betul ya? Kalau gitu mendukung programnya Dandim Garut. Setuju. Tapi bener sih. Dandim Kodim 0611 ini kayaknya sekarang udah
gas-gas wae, udah banyak-banyak kegiatan kayak gitu. Keren. Saya salut itu. Saya dengar ada rehab rumah yang tidak layak huni. Oh, ada kegiatan imbangan itu. RLTH tuh. Iya. Rehab rumah tidak layak huni. Itu ada berapa unit kemarin tuh. Berapa unit itu? Pada saat itu ada 3 unit kita bangun. Oke. Di sana. Terus ini juga saya lagi perintahkan para Dandit dan Ramil ini, coba kalian cari dulu, ya kan, rumah-rumah yang kira-kira bisa kita bantu gini. Nanti masalah itunya nanti saya ngobrol ke mana? Ke perusahaan-perusahaan sekitar. Oke, CSR-nya ya. CSR gitu. Keren. Kita bisa bantu. Saya bilang. Ada juga loh yang tidur di bekas kandang domba gitu, bekas kandang sapi kayak gitu. Kalau ada gitu, lapor. Asli. Wes, bener. Ini keren banget nih buat warga Garut nih. Kalau seandainya ada warga, ada tetangga yang rumahnya tidak layak huni, telepon Pak Dandim. Nah, Pak Dandim. Gitu. Terutama yang tadi ya, yang tidur di kandang domba. Oke. Itu. Kang Bolang ada tidur kandang domba, ya, kan? Atau di mana gitu kan. Lapor Pak Dandim. Oke. Dan ini tadi udah dibahas sih sebenarnya. Ada pencegahan stunting. Ini udah berapa lama loh? Udah berapa tahun tetap aja stunting dibahas. Iya, betul. Dan itu masih terjadi di sini. Di sini masih ada gitu. Jadi saat ini kita juga aktif di pencegahan stunting ya. Ini bisa kita melaksanakan pendampingan. Oke. Di sana pendampingan. Oh, jadi itu bentuk ini ya, bentuk keterlibatan Dandim. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait kesehatan. Oh, jadi bukan sendiri aja ya? Nggak sendiri. Dengan siapa aja tuh? Ya dinas kesehatan kita lah. Dinas kesehatan. Iya, Terus? Di puskesmas, posyandu dan sebagainya gitu. Oh, bener PKK. Nah, itu dia. Iya ya. Kita nggak bisa kerja sendiri kalau masalah stunting. Oke, benar. Kita harus gandeng orang-orang. PR besar loh itu. Tapi alhamdulillah nih dengan Pak Bupati, Bu Wakil gitu ya, termasuk komandan sekarang sudah ke stunting nih, udah mulai. Apa kata yang dicanangkan program kabupaten itu Pak Bupati dengan para kadisnya, siap kita mengawal gitu. Apakah dengan itu ada penurunan angka stunting? Alhamdulillah bisa dibilang ada gitu. Ya, banyak lah ininya. Dengan program-program itu ada penurunan lah. Oke. Saya berharap mungkin dalam kepemimpinan saya ini mungkin stunting itu bisa menurun. Informasi di mana tuh? Karena kan ada Garut Selatan, Garut Tengah, Garut Utara. Kalau Garut tengah-tengah kota Garut ini ya masih dibilang masih inilah ya. Kalau masih aman? Masih aman lah gitu. Mungkin di selatan lah mungkin. Oke, di selatan ya? Selatan. Mungkin yang belum tersentuh. Demikian. Nggak pun hanya di selatan juga, di daerah lain sama juga gitu. Tapi maksudnya kalau kita lihat kondisi pembangunan di Kabupaten Garut itu seperti demikian. Iya. Agak selatan itu agak kurang inilah. Kurang tersentuh ya, mungkin karena akses. Bukan di kecamatannya ya, mungkin di desa. Di pelosok-pelosokannya. Karena kan kecamatan dengan desanya terbilang jauh. Gitu. Oke. Ya tadi itu akses. Iya. Tapi sorry, aksesnya udah oke, pendidikannya sudah meningkat, kesehatan sudah terjamin, benar nggak? Tinggal ke lingkungan tuh. Oke, kita hijaukan. Dan mungkin kalau tentara-tentara itu udah peduli-peduli hutan karena hidupnya di hutan. Ya udah. Itulah kan mulai. Di hutan tuh. Apa sih kalau kepedulian ke lingkungan tentang lingkungan hijau itu? Ada program kasat itu. Ya. Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Ya kita melaksanakan penghijauan. Gitu. Di mana titiknya nanti tanam pohon. Demikian di tanahan gundul. Iya. Gitu. Mungkin di tepi danau situ bagendit pohon. Jadi mana daerah yang kira-kira cocok ditanam khususnya yang lahan-lahan sudah gundul, nah itu dia. Oke. Tunggu waktu nanti Kang Bolan saya ajak. Oke. Oh ajak. Karena gini, Garut kan Enggak, nanti saya ajak. Izin Pak Dandim, saya lagi syuting. Bukan, gini. Karena saya itu peduli lingkungannya sangat tinggi. Oh gitu ya? Kenapa? Karena Garut itu kan rawan longsor loh. Bener nggak? Oke. Itu rawan longsor di mana aja tuh?
Kalau lawan longsor tuh daerah pegunungan biasanya itu, yang tidak ada pohon. Kita lihat lah, kalau Kang Bolan ke selatan kan, atau daerah Cikajang mulai di selatan, itu banyak daerah-daerah perbukitan. Seharusnya itu hutan kan jadi lahan pertanian. Tapi benar, berarti dengan normalisasi apa? Itu tadi. Atau reboisasi dan lain-lain gitu. Ya minimal di lahan pertanian itu nggak semuanya jadikan lahan pertanian, edukasi ke masyarakat kan, tanam pohon. Setuju. Kan, apa, itu edukasi, benar. Kalau Kang Bolan ke arah Singajaya, daerah Banjarwangi lah, itu kan gundul semua itu perbukitan itu. Itu kan lahan longsor. Benar. Ngeri. Dijadikan lahan pertanian sampai miringnya kita 30 derajat aja ditanamin pertanian di situ. Oke. Nah, seharusnya kan pohon-pohon di situ. Nah, edukasi ke masyarakat tadi kan. Betul. Komandan, kalau seandainya untuk sosialisasi ke warga, ya, itu apa aja? Seperti apa? Tanya sama Babinsa. Benar. Ini kayaknya Babinsa harus saya undang podcast ya. Saya punya Babinsa jago nih kan. Semua Babinsa saya jago-jago tuh. Cuman yang saya lihat di langsung di lapangan ada satu. Jadi saya naik motor nih kan. Pada saat peninjauan, dia di depan, saya di belakangnya. Semua warga desa, Pak. Saya kira nyapa saya, rupanya Pak Babinsa. Ternyata artisnya Babinsa. Tulis dong di sini. Komandan Kodim. Kalau itu nggak perlu. Cukup. Tapi udah salut sekali lagi, salut Pak Babinsa ya. Bayangkan aja Pak Kang Bolan ya kan. Satu Babinsa bisa mengapar 3-4 desa loh. Gimana dia mengenal masyarakatnya itu? Oke. Ini pertanyaan ini belum dijawab. Bagaimana cara mengajak anak muda untuk lebih peduli ke lingkungan? Itu pendekatan dari hati ke hati gitu. Itu para Babinsa udah tahu tuh. Panggil, ya kan? Kasih ini. Dan ternyata Babinsa itu sangat dekat dengan masyarakat warganya. Gitu. Sampai sejauh ini saya cek bangga juga ya kita ya. Saya bangga dengan para Babinsa saya. Keren. Sampai kadang-kadang saya ada misalnya di TikTok itu kan, Babinsa ganteng ini. Semangat Pak. Itu saya kirim ke grup gitu biar mereka semangat. Keren. Tapi biar jangan tegang kali ya. Bener. Tapi kalau seandainya kita bangga, boleh nggak gaji Babinsa dinaikin? Balik lagi ke Babinsa. Boleh, setuju. Tapi kan bukan kewenangan kita gitu kan. Ada. Tapi boleh kan? Ya boleh. Jadi, tapi mereka sudah ada tunjangan, sudah lebih baik gitu. Jadi selain gaji mereka sudah ada tunjangan Babinsa namanya. Itu hak mereka. Kita angkat topi, kita bangga, apresiasi. Semoga Babinsa kita sehat, sukses selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pandan, ini dari semua program apa yang membuat bangga komandan sendiri dan membangga terhadap kesatuan TNI? Apa? Semua itu yang dilakukan program-program dari komando atas termasuk dari kita juga. Itu membanggakan saya gitu. Karena apa? Kita bisa tahu di mana saat itu masyarakat benar butuh kemampuan kita. Gitu. Harus ada pesan dong. Apa itu? Pesan penyemangat buat anggota, masyarakat ya, dengan gotong royong dengan apa pesan yang paling utama dari komandan sendiri? Yang pertama untuk ujung tombak saya di lapangan ya, para Babinsa. Tetap semangat, saya ada di belakang kalian. Wih, keren. Buat masyarakat Garut khususnya, masih banyak nilai-nilai gotong royong di masyarakat saat ini. Ya, tetap pertahankan. Yang mulai luntur, kuatkan lagi gotong royong tersebut. Negara hadir buat kalian. Amin. Terima kasih dan terima kasih ya. Minum dulu. Terima kasih obrolannya sudah mencerahkan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat masyarakat. Itulah dia. Tapi jangan lupa. Apa itu? Ini kuliner kita. Dodol Garut. Ini dodol Garut ya sudah terkenal ke mancanegara. Berasnya beras ketan lokal. Gulanya lokal. Bahan-bahannya lokal. Dan ini produk yang membanggakan orang Garut. Terima kasih Pak Haji Ato. Di Medan ada juga dodol piknik nih.
Di Medan. Iya. Nah loh, kan ini asli Garut. Iya, dari sini mungkin dikirim ke sana. Berarti pasarnya udah sampai Nusantara kan gitu. Keren. Terima kasih ya. Terima kasih obrolannya sebelum kita ngopi-ngopi. Ya kan? Kopi, makan dodol. Kita tutup dulu. Oke. 3, 2, 1. Mari ikut lagi dong. Morning Good.